Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Ramadan dengan NIM 2409902. Nah, di sini saya akan menjelaskan analisis SCM di PT Putrajaya Milk Industry and Trading. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendahuluannya. Nah, PT Putrajaya Milk Industry and Trading Company (TBK) adalah pemimpin pasar susu cair UHT di Indonesia dengan pangsa pasar 34% per September 2023. Nah, dalam industri susu yang memiliki karakteristik produk mudah rusak, supply chain management menjadi aspek penting untuk memastikan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Nah, SCM ini mencakup pengadaan bahan baku, proses produksi, distribusi, dan pemasaran untuk memastikan kelancaran rantai pasok dan keberlanjutan bisnis. Di sini ada SCM itu sendiri. Nah, supply chain management SCM merupakan proses integratif yang mengelola aliran produk, informasi, dan keuangan dari pemasok hingga konsumen akhir. Nah, dalam industri susu ini, SCM itu sangat penting karena karakteristik produk yang mudah rusak dan menuntut efisiensi distribusi. Nah, SCM ini berperan penting dalam menjaga kontinuitas produksi, efisiensi logistik, dan kualitas pelayanan konsumen supaya lebih bagus saja di mata konsumen. Nah, di sini dalam SCM ini kita menggunakan Green Supply Chain Management. Nah, pendekatannya dalam manajemen rantai pasok yang mengintegrasikan praktik ramah lingkungan dalam seluruh proses bisnis. Nah, mulai dari pengadaan bahan baku, produksi hingga distribusi. Nah, DSCM bertujuan untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dengan menerapkan efisiensi energi, penggunaan bahan ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah yang lebih baik. Nah, dalam konteks PT Putrajaya, GSCM diterapkan melalui penggunaan kemasan karton yang dapat didaur ulang, efisiensi energi dalam produksi UHT, serta sistem distribusi yang terstruktur untuk mengurangi emisi karbon. Nah, di sini ada interpretasi di PT Putrajaya. Nah, ada penggunaan bahan ramah lingkungan, yaitu kemasan karton yang mudah didaur ulang, dan efisiensi energi itu sendiri yaitu teknologi produksi UHT yang hemat energi, serta sistem distribusi terstruktur untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, kita di sini ada beberapa komponen nih untuk supply chain manajemen yang di PT Putrajaya, yaitu ada pengadaan bahan baku, produksi, manajemen persediaan, distribusi, logistik, dan pengelolaan hubungan pelanggan. Nah, yang pertama nih, yaitu ada pengadaan bahan baku, yaitu bekerja sama dengan peternak sapi perah lokal dan standar mutunya itu ketat untuk memastikan kualitas bahan bakunya supaya menjamin yang lebih baik. Nah, kenapa juga kita memilih sapi perah lokal? Karena bisa diteliti secara langsung dan dilihat secara langsung sapi mana yang diperah. Nah, yang kedua yaitu proses produksi. Nah, jadi menggunakan teknologi ultra high temperature (UHT). Jadi makin tetap aman dan juga tetap nyaman dikonsumsi oleh karyawan konsumen. Yang kedua yaitu pengemasan aseptik untuk menjaga kualitas. Nah, ini itu supaya tidak ada kuman ataupun yang lainnya.
Nah, yang ketiga, manajemen persediaan. Ada penggunaan enterprise resource planning ERP untuk memantau real time dan menghindari overstock atau stock up. Jadi, kalau misalnya ada overstock, kita nih kemungkinan bakal ada beban atau anggap aja kerugian, ya. Dan stock juga. Jadi kalau di mata konsumen itu kita tuh tetap ada, namun tetap menjamin tidak ada kerugian. Nah, yang keempat ada distribusi dan logistik. Nah, di sini ada jaringan distribusi luas mencakup berbagai daerah Indonesia. Yang kedua ada gudang distribusi di kota besar untuk memastikan ketersediaan produk. Dan ketiga, armada distribusi sendiri untuk mengurangi keterlambatan dan kerusakan produk, sehingga di mata konsumen itu kita lebih baik daripada PT lain lah. Yang kelima ini ada manajemen hubungan pelanggan. Nah, di sini ada strategi pemasaran berbasis data untuk memahami kebutuhan pelanggan. Jadi kita nih harus memasang strategi yang bagus dan lebih baik supaya kita mendapatkan pelanggan yang lebih banyak dan juga memenuhi kebutuhan mereka. Nah, yang kedua yaitu penggunaan media sosial dan e-commerce untuk meningkatkan interaksi. Jadi di media sosial seperti IG, Twitter dan lain-lain. Misalnya kalau mereka ada komplain ataupun yang lain, dan kita bisa melihat di sini media sosialnya. Nah, kita tuh jadi tahu apa kesalahan kita dan yang lainnya supaya kita bisa meningkatkan produk kita. Nah, yang ketiga yaitu ada fokus pada kepuasan dan loyalitas pelanggan. Nah, karena yang tadi itu kita melihat nih kepuasan dan loyalitasnya kayak apa pelanggan tuh. Misalnya mereka puasa di mana dan apa, nanti kita akan mengupgrade itu menjadi lebih baik lagi. Ya. Nah, hasilnya di sini SCM di PT Ultra Jaya mencakup aliran produk, informasi, dan keuangan yang saling terintegrasi. Nah, efisiensi operasional dicapai melalui penerapan sistem ERP dan logistik terstruktur, memastikan kelancaran distribusi dan optimalisasi persediaan. Teknologi produksi UHT yang digunakan tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tapi juga mengurangi dampak lingkungan karena penggunaan GSCM tadi atau Great Supply Chain Management. Sejalan dengan konsep Great Supply Chain Management dengan sistem ECM yang efektif, PT Ultra Jaya mampu mempertahankan pertumbuhan di industri susu nasional. Jadi di mata pelanggan atau mata yang lain kita ini yang terbaik karena dengan menggunakan GSCM ini kita jadi ramah lingkungan juga. Kesimpulan. Nah, dari kesimpulan tadi, menurut analisis mendalam, penerapan supply chain management SCM tampaknya penting bagi operasional PT Ultra Jaya Industri dan Trading Company atau TBK itu sebagai produsen susu UHT terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki rantai pasokan terintegrasi yang mencakup pengadaan bahan mentah, proses produksi, manajemen inventaris, serta hubungan pelanggan dan distribusi. Penggunaan sistem berbasis teknologi seperti perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP telah meningkatkan efisiensi operasional perusahaan dan memastikan bahwa produk tersedia di pasar. Selain itu, strategi distribusi yang terorganisir dan pemanfaatan data dalam pemasaran telah membantu PT Ultra Jaya itu sendiri supaya memenuhi kepuasan pelanggan serta daya saing di industri minuman siap saji itu susu tadi. Selain itu, PT Ultra Jaya juga telah menerapkan Great Supply Chain Management sebagai bagian dari upaya keberlanjutan mereka. Nah, penggunaan teknologi produksi UHT dan
energi, kemasan ramah lingkungan, dan sistem distribusi yang terstruktur dan dengan baik menunjukkan upaya perusahaan menuju praktik bisnis yang lebih ramah lingkungan dengan menggabungkan SCM konvensional dan GSM. PT Ultra Jaya dapat meningkatkan efisiensi manajemen pasokan dan mengurangi dampak lingkungan. Nah, itu. Nah, itu saja dari presentasi saya dari SCM analisis supply chain management di PT Ultra Jaya tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada salah kata saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih.